Ini Bang, supaya di mana dalilnya? Di mana dalilnya batu menghapus dosa? Di mana dalilnya? Biar ku bantu Anda. Di mana dalilnya batu menghapus dosa? Di mana dalilnya batu menghapus dosa di mana? Di mana dalilnya batu menghapus dosa di mana? Ya Anda sendiri kan mengatakan seperti itu. Anda ngarang cerita berarti. Anda ngarang cerita. Ini Bang. Anda ngarang cerita berarti. Bang, tujuannya di Cimbatu itu apa? Perintah. Perintah siapa? Tujuannya diangkat batu itu sama. Tujuannya angkat batu itu apa? Bang. Perintah. Jangan kasih perintah Bang. Tujuan kamu ke sana, ya? Apa tujuannya? Menjalankan perintah. Siapa yang menjalankan perintah maka mendapatkan pahala. Apa pahalanya? Dosa perintah dihapuskan. siapa? Perintah siapa Bang? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan datanya Bang. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna la fattabi'uni. Barang siapa yang ingin dosa-dosanya dihapuskan, maka ikutilah Nabiku Muhammad. Mencibatu. Ya salah satunya puasa, zakat, berarti batu menghapus jihad. Dosa. Berarti bukan begitu. Batu hapus dosa. Perintah sama ketika perintah Nabi ini Muhammad. Kristen kalau bahas Islam ini pintar sekali, ngototnya minta ampun. Ngototnya minta ampun. Sekarang begini saudara, kalau ada perintah angkatlah batu itu karena batu itu menghasilkan uang. Itu namanya kerja. Kan bukan tadi pergi ke sana mengusap batu itu bukan kerja. Tapi kamu bilang perintah Allah menghapus dosa. Ya memang perintahnya. Berhaji, berhaji bagi yang mampu. Saya angkat batu ke mobil 2 kubik digaji saya 1 juta. Apakah itu menghapus pertanyaan dosa? Pertanyaan saya, apakah batu itu ya? Pertanyaan saya, saudara. Pertanyaan saya. Berat. Pertanyaan saya, apakah batu itu yang memberikan Anda uang? Betul. Batu yang memberikan Anda uang? Kan namanya kerja, gaji, upah. Yang memberikan Anda duit, batu. Upah. Yang memberikan Anda upah? Yang memberikan Anda upah, batu. Masa nggak bisa kamu bedakan? Yang memberikan Anda upah, batu. Saudara, yang memberikan Anda upah itu batu. Macet. Terlalu tinggi materinya. Masih kembali ke tema tadi. Karena kamu terlalu tinggi. Saudara, toh tidak ada perintah untuk mengikuti kami. Ikutilah kami untuk siaran sana. Enggak ada perintah. Yang ada perintahnya, ikutlah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini. Toh kami tidak memaksa Anda untuk mencium batu. Iya. Tapi kalau di agama Anda wajib hukumnya menjadi pengikut Kristus. Bukan itu yang kutanya. Sekarang pertanyaan saya, Kristus mana? Kristus mana yang mengajarkan menyembah kepada dirinya? Jawab. Kristus mana? Jadi menghapus dosa ya, macet internasional. Macet internasional. Macet internasional. Macet saudara, berat saudara. Masa menghapus dosa? Oke, kita anggap tidak sanggup, teman-teman, kita turunkan beliau. Bukan, nggak masuk itu Bang. Iya, silakan dengan pemahaman saudara. Tidak ada kewajiban kami untuk membuat Anda waras. Nggak ada. Kami nggak punya kewajiban untuk membuat saudara waras. Anda mau gila permanen, silakan. Tidak ada paksaan. Oke? Silakan aja Anda gila. Yang penting Anda ternyata Anda sanggup untuk menjelaskan ke kami Kristus mana yang harus kita ikuti. Halo Bang Jumung. Halo saudara. Kenapa diturunkan? Assalamualaikum, aku di bawah. Kenapa diturunkan sabar Bang Juma? Iya, karena dia bahlul.
Bahlulnya berlebihan. Aku izin di bawah Bang Zuma. Assalamualaikum. Iya, iya, Dinda. Kenapa Oke, diturunkan thank you, bang Dinda. sabarnya? Karena bahlulnya berlebihan. Nah, kan udah aku bilang. Bahlulnya berlebihan. Kalau Anda pun bahlulnya berlebihan juga saya turunkan. Orang bodoh, kalau dia masih mau belajar itu masih mending. Tapi kalau orang bodoh sombong, saya paling anti. Oke, saudara? Orang bahlul, sombong, saya nggak suka. Mending saya diskusi dengan 1000 orang bodoh, tapi mereka mau belajar daripada 1 ekor makhluk bodoh yang sombong. Itu prinsip. Itu prinsip. Kenapa saya ogah diskusi sama Edis? Karena dia bodoh. Gitu. Tapi perumpamaan Bang Juma nggak pas. Kenapa nggak pas, Bang? Kenapa nggak pas? Ya, abang bilang Apa tadi angkat batu. Ah, Oh, sekarang saya kan angkat batu mengambilkan itu 2 kubit. perumpamaan. Maka saya berikan. Saudara, saya kan mengambilkan perumpamaan tadi. Ini loh Bang Juma, dengar Bang Juma. Di Keluaran 29 nomor 14, Iya, ambillah, perumpamaan. ambillah, itu kan perintah. Ambillah taiknya, ambillah kulitnya, ambillah dagingnya, bakarlah. Itu kan perintah. Sekarang pertanyaannya, Maksud saya apakah gini tai loh. sapi yang menghapuskan dosa? Maksud saya gini Itu loh Bang Juma. Hmm. Abang buat perumpamaan. Angkat batu. Iya. Terus abang Angkat bilang batu, abang dapat duit. cium batu. Kan udah jauh. Nah, sekarang udah kalau- jauh beda. kalau Bang. dia udah angkat jauh beda. Udah jauh beda. Udah jauh beda Bang. Kalau kita pergi ke Arab nyium batu, kita ngeluaran duit. Kan bukan Ya. bukan dapat duit. Oke. Itu udah nggak Tapi nyambung dapat apa? perumpamaannya itu Bang. Tapi Nah. dapat apa? Dapat apa kalau kita kemudian ke sana? Dapat upah berupa apa? Sama-sama dapat upah kan? Sama-sama bekerja, sama-sama dapat upah. Nah, kalau Anda tidak bisa paham itu karena IQ Anda rendah, masuk ke dalam Keluaran 29 nomor 14. Ambillah dagingnya, ambillah kulitnya, ambillah taiknya, bakarlah di luar kemah, itulah korban penebus dosamu. Sama itu. Pertanyaannya sama. Apakah tai sapi itu menghapus dosa? Ayo, ambillah, ciumlah, usaplah batu tersebut. Itu perintah. Ambillah dagingnya, kulitnya, taiknya, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Berarti tai sapi nebus dosa gitu. Berarti tai sapi ini yang menghapuskan dosa, atau dia yang memerintahkan dia menghapus dosa? Kamu angkat, kamu bakar, kamu usap. Kapan kamu usap batu itu, aku hapuskan dosamu. Bakar tai sapi itu. Kapan kau bakar tai sapi itu, aku hapuskan dosamu. Atau Anda ingin berpikir tai sapi yang menghapus dosa gitu? Makanya Islam itu butuh ini, Bang. Betul, Untuk Bang. jadi Islam butuh ini. Pertanyaan saya sama Anda, Keluaran 29:14, apakah tai sapi menghapus dosa? Gini loh Bang Juma. Sekarang bedanya kalau orang Muslim disuruh kalau orang umat Putus-putus, Bang, suaranya, Bang. Putus-putus suaranya. menurut gimana? Jaringan Anda, jaringannya, Bang. Jaringannya abang ini, jaringan saudara gangguan. Suara saya putus-putus nggak, teman-teman? Nggak bisa jaringannya beliau. Ayo naik lagi ke atas, teman-teman. Jangan kaburkan tema. Tema yang bagus aja yang kita bahas. Kami tidak mengajak kalian untuk ziarah di Mekah. Enggak kami ajak. Yang berakal aja, yang mau, silakan. Tapi di agama Anda, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Berarti ada perintah untuk menjadikan. Sebelum sama
kalian, yaitu menyembah kepada Kristus, ajarkan kami dulu Kristus yang mana yang harus kita ikuti. Karena perintah dalam Al-Quran, wala taqfu, itu perintah. Jangan kamu mengikuti sesuatu ma laysa laka bihi ilmu, sesuatu yang tidak kamu pahami ilmunya. Nah, untuk menjadi pengikut Kristus seperti Kristen, ibadah joget-joget 1 kali seminggu, tidak ada yang haram dalam agamanya, semua dihalalkan, semua boleh, mati masuk surga. Nah, untuk menjadi seperti itu, kita ikut Kristus yang mana? Kalau Kristus anak Maria tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen. Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah 3 pribadi Tuhan, gak pernah. Jadi Kristus yang mana yang kita mau ikutin ini? Pergilah, jadikanlah seluruh manusia, jadikanlah seluruh umat Islam menjadi pengikutku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya. Pertanyaan saya, itu siapa? Kristus yang mana itu yang harus kita ikuti? Silakan, saudara penyebar berita baik. Aku mau bertanya dulu, Juma, boleh nggak? Bertanya, ya silakan. Kalau mau syarat masuk Islam itu kan harus baca 2 kalimat syahadat ya? Iya, betul. Itu pasti ya, artinya itu kita kunci ya? Iya, benar, betul kan? Sekarang kita tanya, bagaimana baginda membacakan kalimat syahadat itu? Bagaimana baginda membacakan syahadat? Setiap hari, di setiap saat dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari. Tiada Tuhan selain Allah, dan saya adalah saksi Allah gitu. Dan Muhammad yang adalah saya, utusan Allah. Betul itu. Oh gitu. Ya iya. Bahwa saya mau gimana lagi? Utusan Tuhan. Yes, betul. Wah, berarti beda syahadatmu dengan syahadatnya Muhammad. Oh tidak dong. Beliau mempersaksikan. Beliau mempersaksikan siapa? Beliau mempersaksikan siapa? Oknum lain atau dirinya? Sekarang dua kalimat syahadat kamu gimana? Beliau mempersaksikan siapa? Dirinya atau oknum lain? Dirinya kan? Dirinya. Kami mempersaksikan siapa? Diri kami atau diri beliau? Berarti 2 kalimat syahadatmu sama dia berbeda. Berarti tidak sah. Dia. Udahlah. IQ-mu rendah. Jawab dulu itu. IQ-mu rendah, kawan. Rendah, IQ-mu rendah. Bagaimana? Mau bahas Kristus atau Anda mau turun? Nah, kalau tidak ada kemampuan, dibawa aja, teman. Saya butuh Kristen yang cerdas untuk memberikan penjelasan edukasi kepada umat Islam yang ingin kalian kristenkan. Kristus mana yang akan kita ikuti kalau kami menjadi Kristen? Jawab. Yang jelas bukan Kristus yang ada dalam Al-Quran. Yang adalah Yesus yang ada dalam yang lahir batin. Yang jelas bukan Yesus dalam Al-Quran, tapi Yesus yang Iya memang bukan itu, bukan. Memang kalau Kristus yang ada dalam Al-Quran ya jadi Islam, ngapain jadi Kristen? Coba sedikit pakai ini apa kawan? Kami diajak menjadi Kristen, bukan menjadi Islam. Iya, kami diajak menjadi Kristen. Jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikutku. Oke, kami ikuti. Sekarang sebelum kami masuk ke situ, kami mau bertanya, Kristus yang mana yang harus kita ikuti? Kok lari ke Islam pula ente? Kristus yang lahir di kandang domba. Berarti manusia. Berarti Kristus manusia. Hei. Berarti Kristus yang manusia yang kita ikuti. Berarti kita diajak untuk menyembah kepada manusia, gitu. Jadi Yesus yang punya 2 napi. Hah? Keringat dingin saya jadinya, weh.
Serius. Yang natur kemanusiaannya mati untuk dosa dia. Nah, siapa yang mengajarkan Anda? Siapa yang mengajarkan Anda? Siapa yang mengajarkan Anda? Kristus yang lahir di kandang binatang itu ada sisi keilahiannya. Siapa yang ngajarin? Alkitab mengatakan seperti itu. Fakta ya. Enggak, saya enggak butuh surat kabar. Saya butuh kalau bukan Elohim, Yesus itu sendiri. Gospel yang mengajarkan saya bahwa Yesus. Saya tidak mau kalau surat kabar, ngapain? Saya mau apakah Yesus Kristus sendiri yang ngajarin, atau Elohim sendiri yang ngajarin, atau wartawan? Betul, Yesus mengatakan siapa yang ngajarin? Dia anak Allah dan dia anak manusia. Berarti dia punya dua sisi. Yesus mengatakan, tolong kamu tunjukkan di mana dalilnya pengakuan Yesus dia adalah anak Allah. Tunjukkan. Ketika Petrus mengatakan, tunjukkan dalilnya di mana Yesus mengaku dia adalah anak Allah. Tunjukkan. Ketika Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah, Yesus mengatakan kepada Petrus, bukan kamu yang mengatakannya, tapi Bapa di surga yang mengatakan kepadamu. Jadi Yesus membenarkan itu. Di mana Yesus mengatakan dirinya anak Allah? Di mana? Di mana? Saya bertanya, di mana? Di mana? Kenapa sampai Tuhan Yesus di mana Yesus mengaku dirinya? Saya tanya, di mana Yesus mengaku dirinya sebagai anak Tuhan? Di mana? Ayo. Di mana Yesus mengatakan dirinya anak Allah? Tunjukkan ke saya dalilnya. Jadi gini. Ya, tunjukkan dalilnya kepada kami. Di mana Yesus? Karena dia mengaku sebagai anak Allah. Cuman ngomong terus, saya tidak butuh congormu. Saya butuh dalil. Saya tidak butuh congor. Sudah 2000 tahun congor kalian kemana-mana. 2000 tahun. 2000 tahun congor kalian, modal congor. Kita minta dalilnya. Di mana Yesus mengaku sebagai anak Allah. Tunjuk dalilnya. Kalau cuma kayak gitu sudah 2000 tahun kalian begitu. Tanpa dalil. Yang mengatakan engkau adalah anak Allah itu Simon. Petrus. Yang kita minta itu Yesus. Dongok. Tidak ada Yesus mengaku anak Allah kecuali orang lain. Dari mulutnya sendiri nggak pernah dia mengatakan itu. Ayo teman-teman yang bisa menjelaskan, kita mau ikuti Kristus yang mana ini? Kristus yang mana yang harus kita? Iya. Ini saya mau tanya Bang Juma. Saya mau tanya dan saya harus membuktikan Bang Juma. Bang Juma kan percaya pada Muhammad dan Allahnya. Ya dong, ya kan? Pasti. Iya pasti, Tuhannya. Iya. Bang Juma punya kepercayaan tersendiri. Berarti harus ada pembuktian. Kita harus mencoba bahwa Bang Juma itu punya Tuhan ada. Muhammad pasti ada. Sekarang Bang Juma harus buktikan. Kita doa sama-sama, kita doa bersama-sama ke orang sakit. Kami dengan kami punya keyakinan, kekristenan. Kita doa bersama-sama. Kita doa bersama-sama. Siapa Tuhan siapa ya? Enggak usah gitu, salah begitu, salah polanya gitu, enggak salah. Kamu percaya nggak kalau orang Hindu juga bisa melakukan hal seperti itu? Juma, sekarang begini Juma. Orang Buddha juga kita harus buktikan Tuhan itu ada. Sekarang begini aja, saudara, begini. Sudah kalau kamu ngotot ya kamu dibawa. Ngapain kau ngotot di sini tanpa ilmu? Kamu dibawa, bodoh amat, doae. Lu siapa rupanya? Di sini ruang edukasi, bukan ruang penjajahan, memaksakan kehendak. Jangan bawa-bawa tabiat majikan kalian ke sini. Ya, ini ruang edukasi. Bagus-bagus saya tidak suruh buka kamera. Oke? Bagus-bagus kalian ngumpet sambil tidur. Kalau saya suruh buka kamera kan payah nanti kalian.
Tidak seperti di komal-komal lain, wajib buka kamera. Sini nggak perlu buka kamera. Karena saya tidak butuhkan tampang wajah kalian. Saya butuhkan ini, kalian ini yang kubutuhkan. Bukan muka kalian yang kubutuhkan. Ajakan di Kristen, ajakannya itu amanat, amanat agung. Apa itu amanat? Perintah yang harus dijalankan. Kalau tidak berdosa, itu amanah. Amanah agung, katanya perintah dari Tuhan. Perintah dari Tuhan tidak dijalankan, ya dosa toh. Maka supaya kalian tidak berdosa, kalian harus menjadikan kami menjadi pengikut Kristus. Wajib. Namun sayangnya, di Islam itu tidak seperti di kalian. Di Islam itu wajib mengetahui segala sesuatunya, baru mengikuti. Pakai ilmu. Pakai ilmu. Ilmu. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmu. Harus pakai ilmu. Nggak boleh tidak. Gitu loh. Pakai ilmu kita. Jangan pakai pemaksaan. Lu pikirin masih masa penjajahan majikan loh, Belanda. Enggak lagi. Udah merdeka kami. Di mana Yesus kata aku anak Allah? Ya, di mana dalilnya? 46. Yohanes 10 apa? Yohanes, coba kamu bacakan. 6. Yohanes berapa? Yohanes berapa? 10 ayat 36. 10 ayat 36. Coba kamu bacakan sama saya. Silakan. Silakan. Aku anak Allah, Yesus berkata. Nah, selesai rumah. Enggak, di mana? Itu tuduhan. Hei, saudara. Itu tuduhan. Itu tuduhannya. Tuduhan orang-orang Yahudi. Perkataan Yesus. Itu tuduhan orang Yahudi yang menuduh kalau Yesus itu berkata kalau dia itu adalah anak Allah. Sekarang tunjukkan di mana Yesus mengaku dia adalah anak Allah. Tunjukkan. Di mana? Ayat 36. Itu dengar. Di situ dia tidak mengatakan. Dengar. Di situ dia tidak mengatakan dirinya adalah anak Allah. Nah, baca. Dia sedang dengar. Dia sedang dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Ayat. Dengarkan. Iya, saya tahu. Saya hafal malah dalilmu. Iya, Itu makanan saya. Itu dimulai dari data nomor 34. Karena membahas tuduhan. Bukankah di dalam kitab Taurat mau dikatakan bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Kamu adalah Allah. Itu kata Yesus. Baca nomor 34-nya. Ayat 36. Baca nomor 34-nya. Itu pengakuan Yesusnya. Itu pengakuan Yesus. Itu anak Allah. Itu tuduhan. Baca nomor 34. Yesus yang kata. Udah, kamu di bawah dulu, saya jelaskan habis itu kau naik lagi. Macet kau. Kamu di bawah. Ah, gini teman-teman. Jadi penyembah Kristus tadi, makhluk padang gurun tadi itu, dia mencoba untuk menipu dengan mengatakan Yohanes 10 nomor 36. Tidak begitu. Bukan begitu. Yohanes 10 itu adalah klarifikasi Yesus terhadap tuduhan orang-orang Yahudi ketika Yesus ingin dilempari batu. Apa kata orang Yahudi? Kamu ini adalah seorang manusia. Hanya seorang manusia. Tetapi kamu menghujat Allah. Kamu hanya manusia, menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus kemudian bantah nomor 34. Apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia boleh berkata, akulah Allah. Bukan aku anak Allah, tapi akulah Allah, bukan anak Allah. Yang saya tanya, mana perkataan Yesus? Nah, jika demikian, apa sebabnya engkau mengatakan saya menghujat? Masihkah kau mengatakan aku menghujat? Sebab saya ini adalah orang yang diperintahkan, yang diutus ke dalam dunia untuk menyampaikan firman. Apakah saya ini masih menghujat karena aku berkata aku adalah anak Allah? Itu klarifikasi Yesus.
Dia tidak mengatakan, hei saudara-saudara, aku ini adalah anak Allah. Tidak. Dia tidak sedang menjelaskan itu. Dia sedang klarifikasi tentang tuduhan Yahudi. Begitu saudara-saudaraku. Sedangkan yang saya minta adalah pengakuan status dari Yesus tentang aku ini adalah anak Allah. Ada? Nggak ada. Itu cuman klarifikasi terhadap tuduhan Yahudi yang ingin melemparinya batu. Makanya baca di data nomor 34. Begitu saudara-saudara. Jadi sekali lagi pakai ini. Diskusi dengan Bang Suma, mohon Kristen, kalau saudara tidak bawa akal, tolong pinjam di Pegadaian dulu. Mana tahu di sana ada akal yang bisa dipinjam dulu dari Pegadaian. Saya butuh Kristen yang punya akal, ya. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Dari mana Bang? Kalimantan Bang, Muslim juga Bang, mau support Bang Juma. Alhamdulillah. Masya Allah. Makasih. Saudara-saudara ya, jadi sekali lagi tidak ada ucapan Yesus, pengakuan Yesus untuk mengatakan dirinya aku adalah anak Allah. Enggak ada itu, enggak ada. Itu enggak ada. Itu ucapan orang yang Yesus klarifikasi. Sampai Yesus ingin dilempari batu, ketepak. Nah, gitu. Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan? Karena dia takut dilempari batu. Oh, masa sih? Yang benar nih. Belajar lagi yang tadi ya. Oke, saudara, kembali kepada tema. Kalian mengajak kami untuk menjadi pengikut Kristus. Kristus yang mana yang harus kami ikuti? Bisa dijelaskan? Karena kaidah di agama Islam itu wala taqafu ma laysa laka bihi ilmu. Assalamualaikum. Kami harus tahu ilmunya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Senang rasanya ini bisa bicara. Iya gimana Bang? Maksudnya? Terus? Udah turun. Mati dia. Menghilang saudara kita, teman-teman. Halo, selamat siang saudara Ardi. Ya, selamat siang Bang Juma. Iya, dari sekte mana Bang? Saya dari Kristen Bang. Ya, Kristen mana saudaraku? Kristen Protestan. Protestan. Maksudnya gini tadi Bang, Abang kan ada pernah beberapa memberikan statement melalui dari ayat Alkitab kita itu. Seringkali Abang mempelintir bahkan membuat kata-kata itu nggak sesuai dari yang ditulis di dalam Alkitab. Iya. Secara begitu juga Lai. Abang sadar nggak itu Bang? Begitu juga Lai. Tidak sesuai dengan original teks. Dia asal terjemah saja. Siapa yang membilang asal terjemah saja? Ya buktinya, yang mana yang betul terjemahannya? Terjemahan siapa Bang? Terjemahan Lai. Terjemahan lain yang mana? Tunjukkan, jangan cuma hanya asal ngomong aja Bang Juma. Contoh, Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Bisa Anda buka? Kisah Para Rasul 9:22. Sebentar ya Bang. Kita di sini kan diskusi ya Bang ya. Betul. Pakai akal tapi ya Bang ya. Jangan sampai lupa akal. Jangan samakan di gereja dengan di depan Bang Suma. Ya terserah, nggak masalah Bang. Intinya aku tetap ya, kalau di gereja kan tidak pakai akal orang kalau masuk di situ, pakai sendal. Siapa membilang? Ya itu fakta. Kok masuk di gereja kalian nyembah siapa? Faktanya. Jangan asal di gereja nyembah siapa Bang? Di gereja nyembah siapa? Di gereja nyembah siapa? Ya kami tetap menyembah Yesus Kristus. Nah itu Yesus Kristus yang mana yang Anda sembah? Gak mungkin kan aku kasih tahu sama orang yang seperti dirimu. Gak akan rahasia nih. Yesus Kristus yang makhluk roh itu ya, yang di padang gurun itu. Mengucapkan tadi itu tentang ya? masalah batu Yesus tadi. Kristus yang mana? Gimana orang yang batu tadi itu? Yesus Kristus yang mana yang kamu sembah? Punya duit untuk ke Arab Saudi sana.
Berarti dosanya Yesus nggak dihapus. Kristus yang mana yang kamu sembah? Gak usah emosi, santai aja. Udah buka kitabmu itu. Yang harusnya yang emosi kok mati-matikan Kisah kok Para Rasul di sini. 9 nomor 22, Memang silakan. si bodoh yang malang memang kau itu. Otakmu itu pakai otakmu. Iya. Ya udah. Baca Jadi Kisah jangan Para kau Rasul 9 bilang- nomor 22. Baca Kisah Rasul 9 nomor 22, anakku. Jangan ngotot. Silakan. Baca dulu, baca. Baca, Dek. Adek. Adekku. Usah kau mati-matikan, nggak usah kau ini kan mute gitu. Cuma tangan kau itu kotor, biar kau tahu. Sama kayak otak kau itu Baca nggak Kisah Para berjalan. Rasul 9. Nggak Kisah usah, Para ngapain aku 9 nomor 22. membacakan itu sama orang bego seperti dirimu. Kamu datang di sini maki-maki kayak Belanda penjajah Bukan masalah kau majikanmu. memaki, biar kau tahu. Bukan Itu aja pakai otakmu. kayak Belanda. Jangan mentang-mentang agamamu agama penjajah. Kau naik di rumahnya orang Agamamu maki-maki. yang harusnya kau itu yang sadar. Kalau memang kau mau ini rumah mengajarin saya, orang itu ini nggak rumah saya seperti kok ini. naik sini ngamuk-ngamuk, Bodoh, maki-maki. Jangan bawa mental penjajah di sini, bos. Jangan. Kami tahu kok. Ya kami tahu agamamu itu diajarkan oleh penjajah masuk Nusantara, tapi jangan juga masih dipakai tabiat kayak gitu, janganlah. Indonesia sudah merdeka, kami sudah mengusir majikan kalian, jadi jangan lagi panas-panasan, maki-makian, nggak usah, santai aja. Nah, untuk kamu yang tadi kamu ingin tahu kesalahan lembaga Bibelmu itu, buka tadi Kisah Para Wartawan 9 nomor 22. Kau cari nama Yesus di situ kalau ada di original teksnya. Ya. Kalau kamu temukan nama Yesus di original teksnya, Kisah Para Rasul 9 nomor 22, silakan kau gunting biji pelermu, jadikan kalung kalau kamu temukan. Mudah-mudahan kau tidak temukan, supaya biji pelermu tidak menggantung di leher. Ya, karena kalau kau temukan, silakan kau ambil gunting biji sakarmu itu, jadikan induk kalung, gantung di lehermu, foto, viralkan. Karena tidak akan Anda temukan nama Yesus di situ, tapi muncul di Lembaga Bibel Indonesia nama Yesus. Itulah bukti salah satu dari sekian banyak kesalahan. Lalu orang Kristen sendiri mengaku kok ada 6.000 kesalahan di dalam Bibel. Jangan emosi ya, santai aja. Halo saudara Indra Honestiawan. Halo. Ya, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum. Dari sekte mana Bang? Saya Muslim Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Iya. Siap. Saya cuman mau nyampaikan pandangan saya ini Bang. Oten kan sering bawa Bukan saya. Tangan saya di sini. Saya tidak mungkin 3 tangan. Maafkan kawan ya. Nanti mungkin sesi terakhir kita akan diskusi pelan-pelan. Lengkang kangkung, Sutejo makan kangkung, sarapan sendal jepit, emaknya juga digoreng. Alana Sutejo. Kawan, dibuka, mulutnya dibuka, mulut dibuka, nggak ada suaranya, mulut mulutnya Bang, dibuka Bang, mulut gitu, mulutnya dibuka. Susah kali lah abangku ini, mulutnya dibuka Bang, mulut gitu, bilang dulu Nah, wes, enak ini. Itu baru. Enak iki. Enak, ngomong pecel lele. Sedang ngomong. Gimana Bang? Ngomong sing penak. Kami ingin bertanya Bang, ingin jadi Sutejo.
Wong Sutejo itu kan bukan lagi hamba Tuhan toh, tetapi anak-anak Kristus toh. Nah, ada perintah di dalam Matius 28 untuk menjadi pengikut Kristus. Ya toh? Nah, kami umat Islam ingin tahu, jadi pengikut Kristus yang mana? Kristus yang mana yang harus kita ikutin? Mama dibuka lagi mulutnya. Kristus yang mana yang harus kita ikuti? Itu Kristus yang mana? Hah? Garuda Pancasila. Hah? 5 dasar Pancasila. Apa sih abang ini ah? Suaranya dikerasin dikit kenapa? Suaranya dikerasin. Anaknya Maria. Kalau anak Maria itu manusia. Masa kita harus nyembah manusia, abangku? Gimana sih ah? Janganlah. Loh, itu manusia super. Manusia super itu Superman, Superboy, Satria Baja Hitam. Wah, manusia super. Manusia langit itu, Bang. Iya, sekarang manusia langit oh lahirnya di bumi gitu. Manusia langit itu kalau dia turun ke bumi jadi manusia dia. Iya. Nah, itu manusia langit. Ini orang keluar dari bekas rumahnya makan jengkol kok. Dibilangnya dari langit gitu, Mas. Beda dengan jalur kita, Bang, itu, Bang. Mulanya dia disembah. Iya, tapi dia manusia, masa kita harus nyembah manusia? Nah, memang itu keyakinannya. Kalau saya suruh menyembah kalau saya disuruh menyembah Bang Zuma manusia dari bumi. Bagaimana? Lah, sekarang yang memerintahkan sampai nyembah manusia Yesus itu sopo? Ya, keyakinan pribadi, Bang, dengan pembaca Alkitab, membaca sejarah. Keyakinan pribadi, kirain perintah Yesus. Salah. Mari kita kaji, apakah itu keyakinan pribadi atau itu adalah bisikan dari makhluk gaib? Kita bahas. mulai gawe. Ajarlah mereka, perintah Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Berarti ada makhluk roh yang memerintahkan kalian menyembahnya. Itulah yang kalian katakan Roh Kudus itu. Roh Kudus itu yang membisikkan kalian untuk menyembah kepada Kristus. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan. Anda mengatakan itu kalau roh dari setan kita bisa baik begini, bisa tertawa dengan abang, enggak marah-marah. Apanya yang baik? Menyembah Kristus kok baik? Apa yang baik? Menyembah Kristus kok baik? Makan babi kok baik? Tidak bersunat kok baik? Menyembah Kristus kok baik? Siapa yang ngajarin itu semua? Yesus tidak pernah ngajarin itu, anak Maria nggak pernah ngajarin itu. Itulah, Bang, sempurnanya Kristen, Bang. Alah. Jadi kesimpulannya, karena Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan, maka yang mengajarkan itu adalah makhluk roh, betul? Ya. Makhluk roh yang mengajarkan orang Kristen menyembah Kristus, betul? Ya. Gitu. Jadi anak Maria tidak pernah mengajarkan kemudian untuk menjadi penyembahnya, tetapi makhluk roh mengajarkan kemudian untuk menyembahnya. Pertanyaan saya kepada sampean, iblis dengan roh bedanya apa? Bedanya itu, kalau iblis itu jahat, suka maki-maki. Kalau roh itu baik, sabar, lemah gitu. Oke, baik. Kalau Anda mengatakan roh iblis itu jahat, suka maki-maki, coba Anda buka di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Coba Anda baca. Nggak gue kitab aku. Walah. Jadi, aduh. Di situ
di situ iblis. Karo ning kene kitabe. Alamak. Di Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai 18 ada iblis yang mengajarkan kebenaran, kebaikan. Ada. Baca. Tak golekane kitabe sik. Tak golekane sik. Ambil, habis itu bakar. Nggak berfungsi ternyata. Lah, nggak berfungsi, faktanya Anda tak tahu. Nah, iki kitab suci ku iki. Kitab yang dianggap suci, ayo. Suci sik. Oh iya, kitab yang dianggap suci, bukan kitab suci itu. Baca. Apa? Kisah Para Rasul 16. Ayat berapa? 16 sampai 18. Kisah Para Rasul 16 ayat Jangkrik. Orang udah bilang 16 masih nanya. Ayat piro? 16. Pasale 16. Pasal 16 kucuk. Sabar. Ya sabar, sabar. Udah sabar ini, udah sabar kali pun. Indah Ardiansa monitor, Dek. Indah Ardiansa di bawah, monitor dong. Oh, Bang, naik dulu. Kang, naik dulu, Kang. Saya mau ibadah. Oh yes, ibadah saya gak situ berarti. Nah, baca dulu. Iya toh. Lejernar ibadah, engkau terganggu. Iya, baca dulu. Paulus datang juga ke mana? Ke mall? Ke Darling. Ke Darling. Itu meripatku, Bang. Aduh, betapa menderitanya anak Tuhan ini. Dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi. Ini baca apa orang ini? Baca apa? 16 ini. Kitab apa itu? Rasul Paulus. Kisah Para Rasul. Terus? Kisah Para Rasul 16. Pasal 1. 16. Tejo. Mau sampai kapan sampean gendeng kayak gini? Hah? Kisah Para Rasul 16 nomor 16. Walah. Jangkrik. Ayo Dinda, di situ Dinda dilanjut di situ di Kisah Para Rasul 16 nomor 16 itu iblis menyuarakan kalau Paulus itu adalah rasul utusan Tuhan. Nah, itu kan ajaran benar tuh, katanya iblis tidak mengajarkan kebaikan tadi. Ya, diganjal ya Dinda ya. Saya ibadah dulu ya. Siapa Bangku? Gak bisa membaca nih. Pakai piring, kaca pembesar. Oh. Enggak iki lho. Sekali dia. Pakai senter. Allahu Akbar.
nanti kalau dia ngeyel di data itu, tunjukkan data Markus 5, ada orang kerasukan setan menyembah Yesus. Siap, Abang. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Siap Bang. Setan ternyata mengajarkan baik. Kalau nyembah Yesus itu baik, berarti setan mengajarkan baik. Ibadah dulu ya. Ketika kami pergi ke tempat bayang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai suaranya itu lo lucu. Kayak suara nenek-nenek jangkrik itu. Tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Iya benar, apanya yang salah? Ini loh sudah benar. Wis bener iki, nggak ada yang salah loh. Lah kok hilang kabeh? Ndang, yang salah apa nih? Yang salah tadi sampean katakan kalau iblis nggak ngajarin ajaran yang benar. Nah itu iblis merasuki orang tersebut lalu menyuarakan Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi, dia mengajarkan kepada jalan keselamatan. Kok iblis ngajarin kayak gitu piye toh? Lanjut Adinda, lanjut. Paulus yang ngajar nih, karena yang salah dan ini benar. Bang Paulus ki rasul. Sapa dulu ya. Assalamualaikum, Aki Kores. Waalaikumsalam. Aku bangun. Wah, apa itu tidur? lanjut Aki Armi, ini cocok nih, sama-sama Jowo. Enggak, Aki Kores lanjut aja. Nanti yang bagian jangkrik saya lanjut. Walah apa? Nah, lanjut sih Aki Kores, nggak apa-apa. Aku yang bagian jangkrik. Aku merokok, jadi orang iso open cam. Ya mau iso aja ini bapak siapa ini yang pakai dasi ini on cam? Ini bapak yang pakai dasi. Ya lanjut. Cak Tejo, ngene lho. Dadi ngene lho. Nah, ngono, piye? Ngerti rong? Wes, piye? Coba diwacane, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dan tenungan-tenungan tuan-tuan, ero gak roh tenung iku apa? Ngerti gak? Apa weh? Oh, kok gak ngerti tenung? Piye to iki? Bahasa apa? Lho kuwi kitabmu kok tekon aku iki piye to? Tasnya tak gulane ning Google. Artine tenung apa? Ya. Apa artine? Artine apa? Tenung kuwi ilmu hitam, ilmu sihir. Oh, berarti perempuan-perempuan itu mempunyai ilmu sihir. Nah, terus diwaca terus coba. Dengan tenungan-tenungannya tuannya memperoleh penghasilan besar. Lah teko kuwi istilah dukun, ngerti gak dukun? Ya, Nah, dukun. Ia mengikuti Paulus. Jadi si wong wedok kuwi melu Paulus. Dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu kepada jalan keselamatan. Nah, jadi sing ngomong kuwi mang sapa iki? Sing ngomong sapa iki? Berarti perempuan-perempuan kuwi mau mengikuti Rasul Paulus lah, arepe rusak Rasul Paulus paling gue. Terus Rasul Paulus ngajar ngarang untumu. Wah, ngawur. Nah, mau beremu nek satu membawa roh tenung, terus satu Pak Paulus Rasul. Lah sing ngomong ki wong sing ngomong ki dukun. Sampeyan percaya mek dukun? Percaya? Enggak tahu dukun. Lah iku lho dukun iku. Wong wedok kuwi sing mempunyai roh tenung ki dukun.
Lho diwacane to. Piye to? Piye to ceki? Coba dibaca lagi. Itu kan udah dibaca di situ. Ada perempuan toh di situ punya roh tenung iku dukun, ngerti lah? Ora kan? Berarti tapi kan bukan Paulus itu, bukan Paulus. Allahu Akbar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Iya kuwi sapa? Iya kuwi sapa? Nih, pada suatu kali kami diwaca menekin dhuwur jan jangkrik tenan iki. Diwaca menekin dhuwur iki lho. Wis setuni kok dhuwur meneh iki piye to? Ya alon-alon to cek belajar kaya jangkrik. Iya. Cek belajar iki. Iya. Temu. Ya, Wah iya, bertentangan ini dengan Paulus perempuan-perempuan itu. Alamak. Wis ngene ben cepet. Ya toh? Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Nah ini berarti digelut karo Rasul Paulus ini digelut. Ya, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jari Bang Zuma mang piye? Keluar deh, terus kalah perempuan itu. Dia cari Bang Zuma mang piye? Keluarlah roh itu. Iya cari Bang Zuma mang piye? Iling pora. Itu tadi katanya Bang Zuma tadi, pengikut-pengikut iblis itu orangnya baik-baik. Lah di sini lo sudah beranu dengan Paulus, ditengking dengan Paulus. Ditengking. Ngene lo, Cak. Lanjut. Saiki iki ono roh tenung. Mudeng ae. Nah, iki roh tenung iki hakikatnya podo karo roh Allah. Roh Allah karo roh tenung hakikatnya podo. Sami mawon, sami roh ngono lho. Ini lo ya usir. Lo podo roh iku podo moro. Tapi jahat dengan baik. Yang satu kasih lemah lembut, banyak membantu. Yang satu marah, menyesatkan, membunuh itu. Paham, aku wis paham karo membunuh karo mengasihi. Tapi jenenge Tuhan iku ora ono bodone karo ciptaan. Lah saiki jenenge Tuhan kok hakikatnya bodoh karo ciptaan. Wes ngono ciptaannya jahat juga. Alah. Iya, sama-sama roh kuwi lho, Cak Tejo, sama-sama roh. Ambiar. Tadi itu yang dibahas bedanya roh Allah dengan roh iblis. Kalau roh setan itu jahat, sifat-sifatnya yang terdapat pada orang. Jahat piye to? Ning kene iki ayatku ning jahat ora? Ayo. Yo ini tadi disuruh keluar sama Rasul Paulus. Lah iya, iku jahat ora ndure kok coba diwaca. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru kata iya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Ki sing ngomong sapa ki? Dukune pura? Kuwi sing ngomong dukune kuwi. Dukune apik pura ki?
Ora, sing ngomong kuwi rasul kuwi. Itu terus rasule kuwi sing rasul iki sing di. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Jadi ia mengikuti Paulus pra. Iya, karepe Paulus kuwi arepe dirangkul ben supaya melok. Akhirnya dhek diperangi ning kono karo Paulus. Itu ceki. Alamak. Nah ini loh, coba lihat. Abot. Ayatnya terakhir itu. Coba Cak Kores, coba aku gak mudeng iki Cak Kores. Ya iki Sutejo iki bingung-bingung. Manusia ono aneh jahat, ono aneh bali. Ono sing jahat, ono sing baik. Manusia. Nah, iki Allah hakikate roh. Lho iki piye iki? Roh kok ono sing jahat, ono sing baik. Roh iki pan hakikatnya Allah. Ngono lho. Roh kan ada dua. Oh piye roh? Lek roh itu dari Allah itu baik. Nah, ini roh dari setan itu buruk, yang tadi mencari keuntungan besar tadi yang oleh perempuan sihir tadi yang satu. Nah, ini yang Rasul Paulus. Ini yang perempuan sihir tadi. Nah, ini Jani. Iki setan kok iso menciptakan roh podo karo alane Sutejo? Kok iso mencuri? Kapan iku mencurine kapan iku? Lah iki ono Allah bisa dicuri iblis gitu loh, apa miliknya iku loh. Lah iki piye konsepnya iki? Kok bisa tercuri? Loh, karena kan gawe serupa tapi nggak sama. Hah? Opo serupa tapi tak sama? Iki Allah, Gusti Maha Tinggi, pemilik langit dan bumi, pencipta segala sesuatu. Iki iblis, ciptaan buruk rupa. Lah kok iso iki Allah dicuri barangnya karo iblis? Opo iki? Hayo. Tadi lewat manusia perempuan tadi yang punya sihir tadi. Lagi ngene lho Sutejo, apapun carane iblis, kok iso-isone iki Allah Maha Tinggi dicuri sama iblis barang-barangnya. Coba dipikir. Ya bisa saja, contohnya saja. Ini saya punya rumah di sini. Lah terus saya tiba-tiba ada perampok atau mencuri di luar pinggiran begitu, tanaman. Ya bisa saja loh. Bisa saja. Nah, saiki Sutejo Allah sing Allah bukan. Ya bukan. Lah iki Allah loh. Allah ada yang mendekat ya pasti tahu loh. Iki ini Tuhan, iblis Jo. Iki Tuhan, Jo. Pito Tejo iki. Pusing. Sekakmat. Jo, ngene lho, Jo. Jadi Sutejo mau kan, Jo, katanya Sutejo tadi kan roh Allah itu ini roh Tuhan, ya kan? Yang satunya ini roh iblis kan begitu. Sik, sabar, pelan-pelan. Pelan-pelan, Jo. Iya, pelan-pelan sih, pelan-pelan, Jo, pelan-pelan. Sepakat dulu kita, ini ada roh yang sebelah kanan ini roh Allah atau roh Tuhan, yang sebelah kiri ini roh iblis. Sepakat kita? Nah, ada dua. Ada dua. Nah, si tak lakoni saiki. Lah roh iblis iki sing nyiptakno sapa, Jo? Iblis. Macet. Dari mana ada bawah itu sudah ada. Aku gak tanya itu, aku tanya roh iblis iki lho. Sing tak tanya ini roh iblis, bukan iblisnya. Roh iblis, bukan iblisnya yang tak tanya. Yang tak tanya ini roh iblis. Roh iblis ini lho. Ini yang menciptakan siapa, Jo? Dulunya.
Loh, ditanya roh iblis kok dulunya piye to iki? Biyene asal mulane. Lah emang ada berapa iblis yo? Di agamamu ada berapa iblis jumlahnya? Asal mulane itu memang diciptakan. Oh, berarti Tuhanmu menciptakan kejahatan. Tidak. Loh, lah kan ngeluh sirahmu. Ndasmu ngeluh. Piye to? Ngene lo, piye? Pertama kuwi diciptane iku jenenge dudu iblis. Berarti dudu iblis. Yo jenenge diciptakne kuwi apa jenenge? Malaikat. Oh, malaikat terus berontak. Pemberontaknya malaikat kui bersumber dari mana itu? Sumbernya dari mana? Kan pada waktu wis diciptakan dari malaikat itu kan mempunyai hak juga dia untuk hak kebebasan tadi. Akhirnya dia ingin menyerupai, ingin menguasai, akhirnya dia merontak. Begitu, akhirnya dia keluar dari jalur roh yang tadi. Jadi Tuhanmu itu gak iso menciptakan keburukan, berarti Tuhanmu itu ya. Oh, betul. Berarti yo gak maha kuasa yo, gak iso menciptakan keburukan kok. Ora. Loh, enggak, gitu. Justru ngerti karo manusiane dikei sing apik-apik. Kuwi enggak piye Tuhan itu tidak menciptakan keburukan, tetapi berarti Tuhanmu tidak menyesatkan orang. Tuhanmu yang indah kepada manusia. Berarti Tuhanmu tidak menyesatkan orang ya, Joyo. Tuhanmu ya. Hah? Ora. Aki korek lanjut, anakku nangis. Oke. Nah, Sutejo. Jadi yang namanya Tuhan Sutejo itu tidak ada satupun yang bisa setara atau menyerupainya. Kalau Tejo ngomong ini ada iblis menciptakan roh, lah ini iblisnya sudah setara Tuhan. Pemikiran yang salah itu Sutejo. Dia itu nggak bisa begitu, Bang. Dia itu kan tadinya kan malaikat, ya toh. Malaikat itu juga punya kekuatan, punya power, punya kesaktian. Iya, sakti malaikat, tapi yang menciptakan hanya Tuhan saja. Gitu. Dulunya malaikat setelah dia berontak, baru dia keluar dari jalur malaikat itu. Loh, saya tahu dia keluar dari jalur malaikat jadi iblis. Saya ngerti ceritanya Kristen. Di sini yang Sutejo salah. Kalau malaikat yang jadi iblis ini bisa menciptakan, itu Tuhannya sudah kesalib. Paham? Kesalib itu Tuhannya, karena ada yang lain yang bisa menciptakan juga. Gitu loh. Nah, sekarang kembali ke roh tenung. Ini kata Gurunda tadi, kalau misalnya mengikuti ajaran-ajaran roh, ya sama saja seperti perempuan-perempuan yang mengikuti ajaran roh tenung. Ngono lo Cak. Tapi mau lo karo Rasul Paulus dipenging, ditolak, diusir. Nggak ada lo, ini nggak ada diusir, dibaca terus lo. Gini lo Jo, kita baca terus Jo. Sini ya. Baca terus. Mana tadi? Roma 16:16. Dia ada roh tenung, dengan tenungannya tuan-tuan memperoleh penghasilan besar. Lalu kita ke 17. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Lah Paulus sama yang punya roh tenung sama Tuhannya. Terus. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak paham lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itulah. Paham pora?
Nah, ini kalau roh sama roh ngobrol nyambung dia, tapi kalau roh sama Tuhan yang benar ngobrol, ini rohnya ditengking, tapi ini sama-sama roh nyambung ngobrolnya. Paham Sutejo? Paham. Di mana diusir? sponsor di iki TikTok Jawa teman-teman ya, betul iki TikTok Jawa. Yen ing tawang ono lintang cahayu. Wis ngono ae sponsori. Lanjut Aki Kores, lanjut. Mantap. Angelia kan numpak perahu layar. Nah, jangan dulu. Nah, sudah itu Sutejo, ya sudah itu perhatikan ini Sutejo. Itulah kenapa Yesus berkata di Markus 12:29, Tuhan itu Esa, bukan Tuhan itu roh. Ngono lo, Cak. Wis karepmu wong tarai gue orang ngerti ya. Lo kok karep saya? Tadi mau diajari, sudah diajari kok karep saya. Lah wong Melayu teko konsep wong konsepe kuwi karo Rasul Paulus kuwi. Melayu Sumatera. Wis makane wedhus apa urung? Ya wes Sutejo, ya wes. Jadi Sutejo kembali ke tema yang Sutejo ikuti itu Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Padha wae kuwi loro-loro. Oh bedo dalan. Ning ngene karo ngene tapi siji dek. Bedo ngene. Yesus Yesus yang asli itu berbicara di Matius 24:34, kalau ada Mesias di sana, kalau ada Mesias di sini, ada orang yang ngomong begitu, jangan kamu percaya. Yesus Kristus, ya. Kalau ada. Kalau betul. Nah, kalau tidak ada aman. Kalau tidak ada ya sudah, ini kan. Ya sudah aman. Nah, sekarang kalau neiki kejadian Sutejo, kejadiannya di mana? Kejadiannya di Kisah Para Apostol 9 nomor 21 atau KPR. Nggak ada itu, kitabku cuma 60. Iya itu 66 satu nih jenenge KPR. Loh. KPR iku Kisah Para Rasul. KPR. Kisah PR. Oh iya, Kisah Para Rasul. Oh, ya. Oh, piye iki Sutejo? Di Kristen baru berapa tahun kamu? Oh iya, kami kan karena kami belajar untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Sekarang kita lihat ya. Ngerti. Sekarang kita lihat di KPR 9. Di sini Paulus bercerita dia bertemu Yesus. Begini ceritanya. Ini KPR 9 nomor 4 ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Sekarang Sutejo percaya pora? Loh, kalau itu asli. Iki tersesatkan. Iki baru mengikuti Kristus Yesus, bukan Yesus Kristus. Loh, Yesus Kristus yang asli bilang apa di Matius 24? Kalau ada orang berkata Mesias di sana, Mesias di sini, jangan kamu percaya. Loh kok Sutejo percaya iki omongnya Paulus? Waktunya kan pada waktu mengatakan itu dia belum disalib atau masih ada di dunia atau belum waktu penyalipan. Lah waktu ketemu itu ya waktunya berbeda, enggak bersamaan, tapi satu. Loh, iki Sutejo gimana? Kok salib disangka seperti masa aktif HP loh? Loh, waktu salib ya salib.
Perkataan Tuhan itu kekal, Ra. Iya, cuma pada waktu mengatakan itu waktunya tidak sama. Jadi tidak berlaku selamanya perkataan Yesus. Yang dikatakan tadi itu kalau ada mengatakan itu pada waktu dia mengajar murid-muridnya. Nah, terus waktu ketemu itu pada waktu itu Yesus sendiri yang itu sesudah berapa tahun setelah penyalipan, setelah pengangkatan ke surga, dia datang sendiri langsung kepada Paulus. Nah, satu oknum itu. Oke, berarti Yesus lupa dia ngomong apa zaman dulu. Dia ndak lupa kan mengatakan. Ingat ya. Kalau ada Yesus lain. Nah ini yang datang dia sendiri yang datang, bukan kalau. Loh, dia ini sudah bilang gitu. Kalau ada orang kamu jangan percaya. Ini kok masih dipercaya? Loh, bukannya Yesus gak mungkin memakan ludahnya sendiri. Yesus loh yang kita bicarakan ini. Yesus juga berkata kalau dia datang ada suara guntur sama malaikat-malaikat. Ini datang sendirian dia. Loh, waktu datang itu kan ada cahaya yang turun dari atas itu yang sangat terang. Bukan cahaya, guntur Jawane gledek bleduk ngono lho. Iki ora ono backsone. Loh, tapi motornya langsung buta. Motone Rasul Paulus kuwi maune sehat-sehat ngene to, langsung buta. Kuwi ketemu karo Tuhan Yesus kuwi. Gak mampu deh, langsung buta matane. Masalahnya kan manusia biasa ketemu dengan 4. Kalau anak manusia datang itu bunyi geledek sama ada malaikat-malaikat ngono loh. Ini malaikat orang ono, geledekna orang ono. Tapi cahaya terang. Ayo, bercahaya terang Kang. Iya, tapi Yesus gak bilang ada cahaya terang. Yang Yesus bilang geledek. Wis pokoke kuwi siji. Yes. Pokoke siji kuwi. Asli. Wes angel iki wes angel iki wes pokoke wes angel iki. Dikasih tahu yang lurus-lurus iki pokoke maine. Wah, wes angel iki wes. Yes, tamat. Wes, orang bisa membuktikan berarti ya Sutejo ya. Tak medone wes aku. Oh ya wes Sutejo, medun we. Semoga hidayah dari Kanjeng Gusti Allah Subhanahu wa taala sampai kepadamu. Amin. Amin. Yo kula nuwun Sutejo. Duh. Sutejo turun naik perahu layar kawan-kawan. Naik perahu layar. Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi Gurunda. Oh masih sholat. Wes skakmat. Wes main pokoke wes. Kalah itu. Kalah apa bahasa Jawa nih? Koloh, wes koloh itu. Nah, berikutnya ada Preti Sarah. Preti Sarah jenenge. Selamat malam Preti Sarah. Preti Sarah. Iyo kalah yo. Kalah ya kalah. Kalah. Aku kira kalau kalah koloh bahasa Jawa nih. Aduh. Iya maaf. Ya kita kembali ke salam pabrik. Nah kembali. Sip. Yo Ikhwan ya demikian. Jadi kalau udah ngomong pokoknya udah kalah itu, nggak bisa dilanjut. Dan dia pun mengakui sehingga dia turun. Kita lanjut ke yang berikutnya. Preti Sarah, selamat siang. Oh Sarwa. Oh iya.
Bodoh aja bang, oh siap. Oke, nggak nyaut dia. Silakan turun mod. Radar, selamat siang. Oke, selamat siang. Siang. Dari Konghucu atau Buddha? Bukan dari mana-mana sih. Dari mana kalau begitu? Jadi begini, saya cuma ingin menjelaskan mengenai intinya saya ini pengikut ajaran Yesua gitu. Pengikut ajaran Yesua, oke, Kristen lah gitu. Ya, tapi panjang banget. Silakan. Saya tidak mengakui Kristen. Saya tidak mengakui Kristen. Saya tidak mengakui agama pun. Karena apapun. Karena memang ajaran dari yang asli dari Yesua sendiri itu dia tidak ada ya, tidak mengkelompok-kelompokkan orang. Semuanya sama saja. Nah, oke, menyembah Yesus nggak? Jadi tidak pernah Yesus menyuruh untuk disembah, tapi untuk mengikuti ajarannya gitu. Oke, berarti Yesus bukan Allah, bukan Tuhan. Apakah Yesus ciptaan? Tunggu dulu, ini kita background screening dulu. Bagi saya untuk mengenai Yesus Tuhan atau bukan itu, saya hanya mengikuti yang katanya Yesus sendiri bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Jadi itu saja yang saya tahu. Jadi yang Tuhan Bapa yang di dalam Yesus atau Yesusnya yang di luar Bapa? Saya itu semua tergantung persepsi orang. Ada yang ya persepsi radar apa? Ada. Bagi saya dia segalanya. Dia guru Tuhan ya. Bisa dia itu jalan kebenaran. Nggak ada masalah jalan kebenaran. Tuhan bukan. Bukan Tuhan. Oke, mantap sih. Keren. Dia bukan Tuhan. Oke, oh ya udah, kalau gitu berarti lu masih Kristen mainstream. Terus Yesus ciptaan atau pencipta? Ya ciptaan. Mantap semua, bre. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Jadi gini, yang saya mau luruskan gini ya mengenai Alkitab. Jadi kadang dari agama Islam itu melihat pengajaran di dalam Alkitab itu kayak di Al-Quran yang mengatakan bahwa semua isi Al-Quran itu adalah perintah. Sedangkan yang saya pahami ya, saya ini bukan Kristen tapi yang saya pahami dan yang saya ikuti dan yang saya pelajari itu cuman murid-murid Yesua itu. Ya, itu udah jalan yang Matius, udah bagus Yohanes, itu aja. Cuma 4 itu yang mengenai KPR mengenai gitu-gitu nggak dipakai. Itu tidak juga. Oh, enggak juga. Itu yang mengenai perjanjian lama. Mengenai perjanjian lama itu sebenarnya cerita yang turun temurun gitu. Bukan sesuatu yang harus diikutin gitu atau gimana. Itu sebenarnya cerita turun temurun aja dari. Nggak ada hukumnya di perjanjian lama gitu maksudnya. Nabi-nabi. Hanya ada satu saja sih di situ yang masih yang istilahnya yang Yesua juga sempat berkata bahwa tidak boleh satu huruf pun hilang, itu yang hukum Taurat itu aja. Hukum Taurat itu aja yang dipakai karena itu sekarang sudah jadi undang-undang di seluruh dunia ya, hukum Taurat. Oke. Sebenarnya tujuan Yesus juga di bumi ini cuman hanya ingin mengajarkan kasih gitu. Dia mati di kayu salib pun itu sebenarnya saya rasa tujuannya bukan untuk menebus dosa, bukan. Tapi menggenapkan ajarannya gitu. Menggenapkan ajaran kasihnya. Nah, sekarang gini Radar, jangan balas musuhmu dengan kejahatan ya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kasihlah musuhmu kan gitu. Oke. Pegang Bible cetak gitu. Saya cuma di HP masalahnya. Oke. HP-nya 2 atau 1? Coba gimana? HP-nya 2 atau 1? Sabar, saya pinjam HP. Oh, silakan pinjam HP. Ini bisa didakwahi, ikhwan. Kores itu kupingnya tuh bagus gitu, bisa membaca air dan bahasa dari kalimat orang-orang dan langsung masuk ke dalam psikologisnya gitu. Yang kayak gini bisa didakwahi. Udah dapat? Kenapa?
Oke, kita langsung aja ke yang kusut menurut kami, yaitu tentang yang disalib itu adalah Yesua yang dimaksud. Coba dibaca di Amsal pasal 21 nomor 18. Coba dibacakan di sana. Amsal pasal 21 nomor 18. Ayat 18. Iya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianatan sebagai ganti orang jujur. Gitu ya? Iya. Coba Orang fasik dari sebagai tebusan. coba disimak baik-baik gitu, diulang-ulang gitu, sampai nangkep. Udah nangkep belum? Iya, gini ceritanya. Oke, silakan. Jadi di zaman itu ya, Yesus sendiri itu dianggap terkutuk dan berdosa oleh imam-imam gitu loh. Paham? Oke, sekarang sini gua masuk ya, karena lu udah cukup menyampaikan apa yang lu ketahui. Sekarang gua kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu, sesuai dengan yang tertulis baik di Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. Pertama sekali ya, Yahudi mempunyai hukuman matinya sendiri. Dia ada 4. Pertama dicekik, kedua dibakar, ketiga dipenggal, keempat digantung. Tidak ada satupun penyaliban. Itu satu. Lalu yang kedua, Yahudi mempunyai konsep tikum soverim, atau semua hukum bisa dibatalkan asalkan hukum itu bisa menyelamatkan nyawa. Itulah kenapa gua bawa ke Amsal 21 gitu. Bagi keimanan Yahudi, orang yang mati dan kehidupannya jelek di belakang itu adalah tebusan bagi orang yang benar. Nah, kita semua kebanyakan sepakat Yesus ini adalah orang yang benar. Sehingga kalau orang yang benar ini yang mati, walaupun cara matinya dengan cara pagan karena Roma, itu nggak dibenarkan karena kontradiksi dengan apa yang diimani oleh orang-orang Yahudi, sebagaimana yang tertulis di Amsal. Nggak dibenarkan itu, gitu. Jadi pengorbanan bagi orang Yahudi adalah orang-orang yang fasik yang mati bagi mereka orang yang benar, bukan dibalik orang-orang yang benar mati berkorban untuk orang-orang yang fasik. Nggak gitu konsepnya. Itu dalam Yahudi, gitu. Itu yang harus dibenarkan terlebih dahulu. Lalu kemudian yang kedua, lalu kalau bukan Yesus yang orang benar ini, gimana kita tahunya bahwa itu bukan Yesus, kan gitu? Sekarang kita perhatikan jejak hidup Yesus dari yang diceritakan di Matius sampai ke Yohanes 18. Kita perhatikan di sana bagaimana ketika Yesus mengajarkan mengenai ketuhanan. Di situ kita melihat satu ciri gitu. Yesus selalu memanggil Tuhan dengan sebutan waktu itu yaitu Bapa dan Bapa gitu. Tapi ketika disalibkan, lihat apa yang terjadi. Apakah dia memanggil Bapa? Enggak. Orang yang disalibkan ini dia memanggil Eli. Kalau ada apa namanya? Kalau di Islam tuh apa namanya? Kalau ada kasrohnya atau huruf I itu jatuhnya menjadi kepemilikan genitif. Jadinya Eli, Tuhanku gitu. Kalau memang itu yang Yesus yang asli, kenapa berubah cara pengucapannya? Itu reder. Itulah kenapa Yesus yang selama mengajar di bumi dengan posisi orang yang disalibkan itu bukan Yesus lagi, sudah berbeda, Radar. Itu satu ya. Itu satu. Sekarang yang kedua, Radar, silakan dibuka ketik di situ Sanhedrin. Kita ambil waktu, nggak apa-apa ya. Jangan terkejar waktu sampai guru udah datang. Diketik Sanhedrin di Google. Udah? Spasi 43A. 14 spasi 20 ya. 43A spasi 20. Membahas tentang pengadilan dan eksekusi Yesus. Spasi lagi Sefaria. Menurut kamu? Iya, langsung dibuka di Sefarianya. Kalau nggak ketemu bilang. 43A 20. Betul. Sefaria. Sefaria tulisannya biasa. Pakai Fanta, Sefaria, iya.
Sabar. Aman, waktu panjang. Hari. Nggak ada Separia. Ketikan Sanhedrinnya udah bener belum? San, S-A-N, Iya. H-E-N, D-R-I-N. Sudah. Sudah. Sanhedrin 43A 20. Lalu kalau ada website Sefaria itu di tab. Oh iya. Ada ya? Bisa bahasa Inggris? Ya sedikit. Oke, kita langsung di paragraf yang dibutuhkan. Kebaca nggak The Mishnah Teaches? Kebaca nggak? Ada di situ The Mishnah Teaches. Ini yang langsung terbuka ini The Mishnah Teaches. Iya, benar yang itu berarti ya. Oke, kita lanjut ya. The Mishnah teaches that a crier goes out before the condemned man. This indicates that it is only before him while he is being led to his execution. That yes, the crier goes out, but from the outset before the accused is convicted. He doesn't go out. The Gemara raises a difficulty, but isn't it taught in Baraita? Di sini masuk nih. Ketika Yahudi sedang pengajaran, mereka selalu mengambil contoh kasus yang terjadi di bangsa mereka. Nah, contoh kasus ini yang akan kita baca ya. Radar nyimak ya? Iya. Oke. Nah, di sini dikatakan, gue pakai bahasa Indonesia. Di hari Paskah, mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Gue ulang lagi. Di hari Paskah, di sore hari Paskah, mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Oke. Nah, ini yang Kristen nggak tahu. Yahudi mengimani Yesus dengan cara mereka. Sanhedrin adalah kitab mengenai hukuman mati yang mereka punya. Dan di sana diceritakan Yesus telah mereka bunuh dengan cara dirajam, bukan disalib. Jauh berbeda konsepnya. Lalu kemudian Kristen mengimani Yesus itu mati di salib gitu. Inilah kenapa gua bilang tadi, orang yang disalib itu bukanlah Yesus Kristus yang orang baik ini, yang utusan Tuhan ini, yang mengajarkan kasih ini, bukan gitu. Karena baik dari Yahudi dan Nasrani kalau di Islam itu, mereka berdua sama-sama salah dalam menghukumi kematian Yesus. Sampai sini nangkep, brother? Iya, nangkep. Mantap. Itulah kenapa datang agama evaluator, agama yang meluruskan segala penyimpangan-penyimpangan, yaitu Islam rahmatan lil alamin, yang menjelaskan di mana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 171 bahwa Nabi Isa Al-Masih, atau yang kalian kenal Yesus yang Kristen, atau dikenal Yesua untuk yang mesianik, dia tidak disalibkan untuk kalian Kristen dan juga tidak dibunuh untuk orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena dia utusan Tuhan, agen Tuhan untuk menyebarkan apa yang Tuhan perintahkan. Gak mungkin dibiarkan mati sia-sia. Itulah kenapa dia diselamatkan, sehingga yang disalib bukanlah Yesus yang asli. Gitu, Raider. Itu kebenarannya. Sekarang tinggal proses lu untuk mengolahnya gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Gurunda. Iya. Kalau menurut saya sih ya, dia benar disalib. Jadi bukan orang lain atau siapapun, karena kalau seandainya dia menyamarkan orang lain atau bagaimana, berarti dia mengajarkan untuk menipu gitu. Itu berarti menggagalkan ajaran kasihnya dia. Itu berarti tidak genap. Oke, kalau siap, oke. Ini tuduhan yang sangat besar ketika seorang nabi Tuhan diselamatkan dari malapetaka, maka dibilang menipu gitu. Karena yang namanya menipu artinya dia sudah menjanjikan penyaliban itu akan terjadi untuk dirinya. Oh tidak. Kematian dia itu akan terjadi untuk.
Kalau begitu jangan dibilang menipu, karena dia tidak pernah menjanjikan. Berarti dia bikin skenario dong. Begitu. Bukan bikin berarti skenario apa ya? Ya kan? Nggak ada skenario di sini. Di sini Yesus mengajarkan. Dia menyamarkan dirinya dengan orang lain yang sama dengan dia. Itu kan berarti dia membuat skenario. Berarti menipu dong. Loh, bukan menipu dong. Orang-orang di sini aja yang tidak tahu kalau Nabi Isa atau Yesus ini sudah diselamatkan, sehingga mereka mengambil yang lain. Itulah kenapa ada pertentangan antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi bilang sudah dirajam, Nasrani bilang sudah disalib, gitu kan. Dan kalau memang dua-duanya benar gitu ya, harusnya yang Kristen mempunyai data dari orang-orang Roma, yang dimana orang Roma kalau secara sejarah well documented, dia tahu siapa saja yang dia salibkan ketika itu adalah tokoh-tokoh penting. Tapi apakah ada di sana? Sayang sekali tidak ada. Sebenarnya sih mengenai apa disalibnya atau kayak gimananya itu, intinya tuh ajaran kasihnya itu saja sih. Itu betul, ajaran kasihnya gue setuju, tapi penyalibannya itu terlalu dikultuskan dan itu hal yang mengada-ngada. Itu yang mau gue sampaikan, Raden. Iya. Keras yang gue sampaikan, tapi kenyataannya begini. Itu yang saya tidak setuju dengan Kristen ya. Saya tidak setuju dengan agama Kristen karena Darel, gua berhasil. Dia tidak setuju dengan Kristen. Selamat datang di kebenaran. Lanjut, Raden. Saya juga tidak setuju dengan Islam. Bukan berarti nggak ada masalah. Yang kalau sama Islam nggak setuju kan memang dari posisi awal begitu. Tapi kalau sudah tidak setuju dengan Kristen itu progres. Lanjut. Betul. Karena memang bagi saya itu manusia itu tidak ada agama. Dari dulu itu memang tidak ada agama. Tidak dipisah-pisahkan, tidak dikelompok-kelompokkan. Manusia itu hanya berupa bangsa-bangsa itu saja. Tidak ada yang namanya agama ya paling penyembah segala macam lah. Intinya jadi yang seperti saya bilang tadi, dia betul-betul mengajarkan kasih dan dia genapkan begitu ajaran kasihnya itu gitu. Seandainya dia menyamarkan diri dengan orang lain, otomatis ya ketahuan ya. Jadi dari agama Islam kan ketahuan nih, atau diceritakan bahwa bukan orang lain, bukan Isa misalnya, tapi orang lain. Lah, katanya dia ini gini, perlu ditampar ya dikasih, perlu dibunuh ya kasih, bunuh gitu loh. Dia kan dalam ayat berapa itu, Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa mati adalah suatu keuntungan gitu. Lah, dia kenapa? Tunggu. Kan? Gini, Rader, sebentar. Pertama yang paling terakhir dulu gue komenin, mati adalah sebuah keuntungan. Itu Paulus yang berbicara, bukan Yesus. Lalu yang kedua, apa ini? Bukan itu apa? Mati apa itu yang? Aduh, ya, mati adalah keuntungan. Itu yang enggak ada ayat juga yang mati, tapi yang dari katanya Yesus sendiri gitu. Intinya itulah. Iya. Nah, berikutnya yang mau gua komen adalah kita lihat konsep mengenai pengorbanan yang Yesus lakukan gitu dengan menyalibkan dirinya. Kita lihat dari kronologinya, timelinenya gitu. Kalau memang Yesus ingin berkorban sesuai dengan yang Kristen impi-impikan gitu kan, atau Rader impi-impikan gitu, kenapa dia bersembunyi dulu di Getsemani? Kenapa ketika dia mau ditangkap oleh Yahudi, diserahkan kepada Roma, dia menghilang berkali-kali? Apa ini? Ya kan saya tadi bilang dia manusia kan. Normal. Itu dia gitu loh. Bukan. Yang namanya Nabi, dia konsisten dengan apa yang dia lakukan. Nggak mungkin ketika ditangkap lalu dia bilang dirinya berkorban. Nggak mungkin. Pasti kalau dia berkorban, dia datang sendiri ke tempat Roma dan menyerahkan dirinya. Ini saya yang dianggap memberontak oleh Yahudi. Salibkan saya, lepaskan orang-orang Israel. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Rader? Yesus disalibkan, bait suci hancur gitu. Apa? Silakan. Ini yang tadi di awal yang saya bilang, yang Yesus sendiri punya bilang bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa ya.
Jadi semua rencana masa depan itu dia tahu, gitu loh. Itu yang saya pahami ya, yang saya pahami. Memang tidak tertulis, tapi itu yang saya pahami di perjalanan menurut cerita Alkitab. Jadi dia sebagai manusia, dia itu ketakutan juga gitu. Dia minta penguatan gitu. Iya, gue ngerti penguatan. Makanya dia berdoa nanti di Taman Getsemani, lalu kemudian malaikat datang, lalu kemudian mengatakan begini dan begitu. Akhirnya Panglima kami juga hadir. Alhamdulillah. Mantap Gurunda, lanjut. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Gurunda di Yesus lagi, balik ke situ. Tapi di penyalibannya gitu. Silakan Gurunda. Iya, baik. Kalau berbicara mengenai penyaliban, kembali dulu kepada hukum salib ini. Salib ini diperuntukkan untuk siapa dulu? Kalau menurut Elohim, salib untuk siapa? Menurut Yahudi, salib untuk siapa? Menurut Roma, salib untuk siapa? Kalau menurut gereja, salib untuk nebus dosa waris. Tunggu dulu, simpan itu dulu. Karena itu doktrin. Itu doktrin yang muncul belakangan. Dudukkan perkara salib dulu pada tempatnya. Bisa nggak saudara menjelaskan ke kami hukuman salib ini diperuntukkan oleh Tuhan untuk siapa? Nah, pertama saya tidak percaya doktrin gereja. Itu. Jadi saya tidak percaya mengenai bukan saya tidak percaya ya, mengenai penebusan dosa waktu Yesus sendiri disalib itu katanya menembus dosa itu bagi saya itu teori gitu. Karena Yesus sendiri tidak pernah keluar dari mulutnya dia menebus dosa, dia hanya bilang saya jalan kebenaran. Ya. Terus jadi saya itu teori-teori atau doktrin-doktrin ya yang saya percaya. Dia disalib itu hanya untuk menggenapkan ajaran kasihnya saja. Maksudnya mengenai yang lain, kasihilah musuhmu, toh? Jangan jika ditampar pipi sebelah kiri, berikan sebelah kanan. Ajaran kasihnya itu dia. Doktrin. Dibunuh pun itu Roma jangan melawan gitu. Iya, jadi kasih menurut saudara itu apa? Kasih itu apa? Implementasi kasih itu apa? Membiarkan para pelaku maksiat itu untuk melakukan kemaksiatan, melegalkan kemaksiatannya dengan mengorbankan diri Anda atau gimana? Apapun itu, gitu. Loh, ini tidak bisa. Kan kita bicara Alkitab ya. Kita bicara Alkitab. Ya. Dari awal kelahiran sampai penyaliban atau kematiannya Yesus sendiri, dia tidak pernah berbuat apapun yang melawan. Nah, berarti bukan dia yang disalib dong. Ya, kalau bukan dia disalib, berarti dia menipu dong. Berarti bukan menipu. Dia tidak mengajarkan kasih. Kasih bukan menipu. Tidak genap gitu. Anda yang salah. Anda yang salah mendudukkan konsep. Salib itu hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Kenapa larinya ke kasih? Anda yang salah. Anda keliru mendudukkan kasih itu adalah berkorban di atas salib. Itu ajaran siapa? Salib itu dudukkan dulu. Salib itu adalah hukuman Elohim kepada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dan syarat kedua, salib itu adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang dikutuk oleh Tuhan Elohim. Tidak ada hubungannya dengan kasih. Kasih itu tanggapan Anda sendiri. Itu mimpi Anda. Itu ajaran lain. Ya itu mengenai disalib karena hukuman dari Elohim itu ajaran yang saya tidak percaya. Lalu dari mana Anda mendapatkan konsep kasih itu salib? Jadi gini. Disitulah Yesus ingin meluruskan gitu loh. Iya, jangan Anda cuma dengarkan ya, saudara. Jangan Anda lebih dengar. Jangan Anda lebih Tuhan dari Yesus, jangan. Loh, jangan Anda itu lebih pantas disembah oleh orang gereja daripada Yesus. Maksudnya gini, jangan Anda menyatakan sesuatu yang tidak berdasarkan kepada dalil. Jangan. Nanti Anda dibilang gila nanti dibilangnya.
apa yang saya percaya itu tidak butuh dalil, tidak butuh dalil. Hanya Anda tidak pantas diskusi dari- dengan kami berarti. Tidak. Karena Anda saya bukan diskusi Kristen. dengan pohon pisang Saya kalau pe- gitu. Saya pengikut ajaran Yesua itu aja. Tapi saya bukan Kristen, Ajaran saya bukan Yesua, Islam. oke. Di mana Yesua mengajarkan bahwa kasih itu adalah bunuh diri untuk menebus dosa orang? Dia tidak bunuh diri, Lalu apa? dia difitnah. Dia difitnah. Sekarang kalau Yesus Ya. difitnah lantas kemudian dia disalib, hasil fitnahan itu Anda katakan kasih, gitu. Ternyata Anda menyebut sendiri disalibnya Yesus karena fitnah. Dia saya berulang Gimana kali ceritanya? mengatakan dia menggenapi ajarannya gitu loh. Menggenapi yang apa yang digenapinya? Kalau seandainya dia melawan, ya, dia membunuh juga. Berarti kenapa ajarannya harus membunuh? Bohong dong. Atau dia menghindar, atau dia lari, Gimana atau dia naik surga. Saudara, misalnya, atau dia menghindar tunggu dulu. Sedangkan dia bilang berikan pipi kirimu jika pipi kananmu ditambah. Dia sendiri yang ngajarin itu gitu loh. Ya dia menggenapi. Itu aja. Mengenai Trinitas apa segala macam ya. Itu bagi saya teori semuanya. Ya Anda juga bagi saya berteori. Itu nggak ada dalilnya. Orang mati untuk nebus dosa atau orang mati untuk menunjukkan kasih itu enggak, teori. saya tidak bilang dia nembus dosa. Saya tidak bilang dia nembus dosa. Tapi apa Itu yang Anda ingin saya jual bilang di dia situ?